Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai cara menentukan persamaan kodrat baru. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, misalkan akar-akar persamaan kodrat x kuadrat dikurang 6x ditambah 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kodrat yang akar-akarnya. Yang pertama, alfa ditambah 3 dan beta tambah 3. Lalu soal yang kedua, 1/4 alfa dan 1/4 beta. Dan soal yang ketiga yaitu 2 alfa tambah 3 dan 2 beta ditambah 3. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Untuk soal yang pertama tadi. Nah, perlu diingat, jika kita ketemu soal seperti ini, maka langkah pertama yang akan kita lakukan, cari terlebih dahulu hasil dari jumlah dan juga hasil dari kali akar-akar persamaan kodrat yang diketahui di soal kita kali ini. Itu langkah pertama. Di mana rumus untuk hasil jumlah akar-akar persamaan kodrat yang diketahui di soal, yaitu rumusnya adalah alfa ditambah beta sama dengan negatif B per A. Sama dengan. Timbul pertanyaan mana nilai A, mana nilai B. Untuk nilai A itu yang di depan X kuadrat. Nah, perlu diingat, jika di depan X kuadrat ini, itu tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Oke, maka nilai A-nya di sini yaitu sama dengan 1. Dan nilai B yaitu yang di depan X saja, yaitu negatif 6. Ini dia nilai B-nya. Maka sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya sini. Perhatikan, negatif B yaitu negatif. Perhatikan. Baru setelah itu kita masukkan nilai B-nya yaitu negatif 6. Per nilai A-nya sama dengan 1. Sama dengan negatif kali negatif 6 hasilnya positif 6. Lalu dibagi 1 maka hasilnya tetap positif 6. Selanjutnya untuk hasil kali dari akar-akar persamaan kodrat, yaitu alfa kali beta, di mana rumusnya yaitu C per A. Mana nilai C? Yaitu yang di belakang sini. Ini dia nilai C-nya, yaitu 3. Maka C di sini ganti dengan angka 3. Per di bawahnya A-nya sama dengan 1. Sama dengan 3 dibagi 1, tentunya hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita sambung di sebelahnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, ingat rumus untuk persamaan kodrat yang baru. Oke, di mana rumus yang digunakan yaitu X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung kali X ditambah dalam kurung X1 kali X2 tutup kurung sama dengan 0. Ini dia rumus dari rumus dari persamaan kodrat yang baru. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke sini, kita harus cari nilai X1 ditambah X2 dan juga X1 kali X2. Dengan cara, perhatikan di sini. Yang di depan sini, itu sebagai nilai X1-nya. Dan yang di belakang sini untuk nilai X2-nya. Maka untuk hasil jumlah dari akar-akar persamaan kodrat yang baru, perhatikan di sini. X1 ditambah X2 sama dengan X1-nya tadi, yaitu alfa ditambah 3. Oke. Lalu ditambahkan dengan X2. X2-nya yaitu beta ditambah 3. Lanjut sama dengan alfa ditambah beta. Selanjutnya 3 ditambah 3 hasilnya 6. Sama dengan. Untuk alfa tambah beta itu kan sudah kita cari di awal tadi. Ini dia hasilnya itu 6. Lalu ditambah dengan 6 yang di sini. Dan 6 ditambah 6 hasilnya 12. Selanjutnya, untuk hasil kali dari akar-akar persamaan kodrat yang baru. Perhatikan, X1 kali X2. Sama dengan X1 nilainya tadi yaitu alfa ditambah 3. Dikali X2-nya tadi yaitu beta ditambah 3. Ingat cara perkalian aljabar. Ambil angka depan sini, kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung sini. Alfa kali beta hasilnya alfa beta. Selanjutnya, alfa dikali positif 3 hasilnya positif 3 alfa. Pindah ke angka di sebelahnya lagi. Positif 3 kali beta hasilnya positif 3 beta. Lalu terakhir,
3 dikali 3 hasilnya positif 9. Lanjut sama dengan alfa kali beta ditambah, perhatikan bentuk 3 alfa ditambah 3 beta. Kita rubah cara penulisannya. Menjadi, perhatikan cara merubahnya, 3 yang di luar kurung, di dalam kurung yaitu alfa ditambah beta saja. Lalu ditambah 9. Kenapa harus dirubah cara penulisannya? Agar muncul bentuk alfa ditambah beta. Kalau sini kan sudah ada alfa kali beta. Sekarang alfa tambah beta. Biar ada nilai yang kita cari tadi. Oke. Lanjut sama dengan untuk alfa kali beta. Nilainya sama dengan 3. Lalu ditambah 3 dikali alfa tambah beta. Hasilnya tadi 6. Lalu ditambah 9. Sama dengan 3 ditambah 3, 6 hasilnya 18. Lalu ditambah 9. Dan 3 ditambah 18 ditambah 9 hasilnya 30. Nah, terakhir, perhatikan kembali rumus persamaan kodrat yang baru tadi. Di mana yang pertama yaitu X kuadrat lalu dikurang. Perhatikan, X1 ditambah X2. Ini sudah kita cari, kita peroleh hasilnya 12. Maka di sini kita tulis 12, jangan lupa tulis X-nya. Karena di sini juga ada X-nya. Lalu ditambah X1 kali X2. Juga sudah kita cari tadi hasilnya yaitu 30. Maka sini kita tulis 30. Lalu dia sama dengan 0. Dan inilah dia persamaan kodrat yang barunya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan yang kedua. Untuk yang kedua itu 1/4 alfa dan 1/4 beta. Nah, langkah pertama tetap sama dengan soal yang tadi. Cari hasil jumlah dan juga hasil kali dari akar-akar persamaan kodrat yang diketahui di soal. Oke, caranya sudah kita bahas tadi di soal yang pertama. Nah, langkah selanjutnya ingat kembali rumus persamaan kodrat yang baru. Yaitu rumusnya X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 kali X ditambah dalam kurung X1 kali X2 tutup kurung sama dengan 0. Ini rumus dari persamaan kodrat yang baru. Nah, langkah selanjutnya kita cari hasil jumlah dan juga hasil kali dari akar-akar persamaan kodrat yang baru ini. Oke. Pertama, untuk X1 ditambah X2. Timbul pertanyaan, mana nilai X1 dan X2? Untuk soal kita di sini, X1-nya yang di depan sini. Ini sebagai X1-nya. Dan X2-nya yang di belakang sini. Maka sekarang tinggal kita masukkan saja ke rumusnya sini. Perhatikan, X1 nilainya 1/4 alfa. Lalu ditambah X2-nya yaitu 1/4 beta. Sama dengan 1/4-nya tarik keluar. Yang tinggal di dalam kurung yaitu alfa ditambah beta saja. Sama dengan 1/4 untuk alfa tambah beta. Sudah kita cari tadi. Nilainya yaitu sama dengan 6. Maka 1 dikali 6 hasilnya 6, penyebutnya 4. Nah, angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Dan 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka untuk hasil jumlah dari akar-akar persamaan kodrat yang baru yaitu 3/2. Lanjut ke hasil kalinya. X1 dikali X2 sama dengan X1-nya tadi 1/4 alfa dikali 1/4 beta sama dengan 1/4 dikali 1/4 hasilnya 1/16. Lalu baru alfa dikalikan dengan beta sama dengan 1/16 dikali alfa kali beta hasilnya yaitu sama dengan 3. Sama dengan 1 kali 3 hasilnya 3 dan penyebutnya di sini 16 dan ini hasil untuk kali akar-akar persamaan kodrat yang baru. Langkah selanjutnya kita kembali ke rumus dari persamaan kodrat yang baru tadi. Perhatikan. X kuadrat dikurang untuk X1 tambah X2 nilainya sudah ada. Yaitu 3/2. Jangan lupa tulis X-nya karena di sini rumusnya juga ada X-nya. Lalu ditambah X1 kali X2 nilainya yaitu 3/16. Lalu dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya perhatikan. Karena di sini dia ada bentuk pecahan maka harus kita rubah bentuknya agar menjadi bilangan bulat semuanya. Caranya, perhatikan di sini.
KPK dari 2 dan 16 tentunya adalah 16. Maka semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan angka 16. Sehingga jadinya perhatikan 16 kali X kuadrat hasilnya 16 X kuadrat dikurang 16 dikali 3 per 2. Berapa hasilnya? 16 dikali 3 baru hasilnya nanti dibagi 2. Nah, di sini itu kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 24. Ya kan? Jangan lupa tulis X-nya lalu ditambah. 16 dikali 3 dibagi 16 hasilnya tetap 3. Lalu dia sama dengan 0. Dan ini dia persamaan kuadrat yang barunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 3. 2 alfa ditambah 3 dan 2 beta ditambah 3. Untuk langkah pertama tetap sama dengan soal-soal yang tadi. Di mana langkah pertama, cari hasil jumlah dan juga hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang ada diketahui di soal. Selanjutnya, ingat kembali rumus persamaan kuadrat yang baru. Yaitu rumusnya, X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung kali X ditambah X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita cari hasil jumlah dan juga hasil kali untuk akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Perhatikan di sini, untuk nilai X1-nya di sini yaitu yang di depan sini, ini sebagai nilai X1-nya dan di sebelahnya sebagai X2-nya. Maka yang pertama untuk hasil jumlahnya terlebih dahulu. Perhatikan. X1 ditambah X2 sama dengan. X1-nya tadi. 2 alfa ditambah 3. Lalu ditambah. X2-nya 2 beta ditambah 3. Lanjut sama dengan. Perhatikan lagi di sini. 2 alfa ditambah 2 beta, lalu ditambah 3 tambah 3, hasilnya 6. Sama dengan, sekarang perhatikan cara penulisan dari 2 alfa tambah 2 beta. Kita rubah cara penulisannya menjadi 2-nya tarik keluar, yang tinggal di dalam kurung yaitu alfa tambah beta saja. Baru setelah itu ditambahkan dengan 6. Lanjut sama dengan 2 dikali. Untuk alfa tambah beta, sudah kita cari di awal tadi. Nilainya sama dengan 6. Lalu ditambahkan dengan 6. Lanjut sama dengan 2 dikali 6. Hasilnya 12. Lalu ditambahkan dengan 6. Dan 12 ditambah 6. Itu kita peroleh hasilnya di sini berapa? Yaitu 18. Lanjut untuk hasil kalinya lagi. X1 dikali X2 sama dengan. X1-nya tadi 2 alfa ditambah 3 dikali X2-nya 2 beta ditambah 3. Sekarang kita kalikan. Sama hanya perkalian aljabar biasa. Ambil angka pertama di sini, kita kalikan satu persatu ke angka di sebelahnya sini. 2 alfa dikali 2 beta hasilnya yaitu 4 alfa kali beta. Selanjutnya 2 alfa kali 3. Hasilnya positif 6 alfa. Selanjutnya positif 3 dikali 2 beta hasilnya positif 6 beta. Lalu terakhir 3 kali 3 hasilnya 9. Sama dengan 4 alfa kali beta ditambah. Perhatikan. Ini alfa ya, bukan 6. Nah, perhatikan cara penulisan dari 6 alfa ditambah 6 beta. Kita rubah cara penulisannya menjadi 6-nya tarik keluar. Yang di dalam kurung alfa ditambah beta saja. Lalu ditambah 9. Lanjut sama dengan 4. Alfa kali beta. Sudah kita cari tadi hasilnya 3. Lalu ditambah 6. Dalam kurung alfa tambah beta juga sudah kita cari tadi. Hasilnya sama dengan 6. Lalu ditambah 9. Sama dengan 4, 3, 12. Ditambah 6, 6 hasilnya 36. Lalu ditambah 9 sama dengan 12 ditambah 36 ditambah 9. Di sini kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 57. Nah, nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan langkah-langkahnya itu yang paling penting. Oke. Nah,
Setelah kita mendapatkan hasil jumlah dan juga hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang baru, langkah selanjutnya kembalikan lagi ke rumus awal tadi. Oke, perhatikan. X kuadrat dikurang X1 tambah X2. Ini dia tadi, hasilnya sama dengan 18. Maka sini kita tulis 18X. Lalu ditambah X1 kali X2, kita peroleh hasilnya yaitu 57. Terakhir sama dengan 0 dan seperti ini dia cara untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.